Malam itu, di sebuah masjid yang dipenuhi dengan kehangatan, seorang wanita muda duduk di hadapan seorang ustadz. Matanya menatap lembut, namun sorotnya penuh keteguhan. Di luar sana, dunia terus bergerak seperti biasa, tetapi di dalam ruangan ini, sesuatu yang sangat istimewa sedang terjadi. Ini adalah malam di mana Dea, seorang wanita yang selama ini mencari jawaban atas kegelisahan hatinya, memutuskan untuk mengikrarkan syahadat dan memeluk Islam. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, kami doakan rizki yang berlimpah buat kamu yang sudah like dan subscribe channel Nash Story. Dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian serta sholawat Nabi supaya bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Yuk kita mulai ceritanya. Dia tumbuh dalam keluarga yang taat beragama Kristen. Ayahnya seorang pemimpin gereja kecil di desa mereka, sementara ibunya adalah sosok yang sangat religius dan selalu mengajarkan nilai-nilai kasih kepada anak-anaknya. Setiap minggu, keluarga Dea selalu pergi ke gereja untuk beribadah bersama. Namun, meskipun keluarganya harmonis dan penuh cinta, ada sesuatu yang hilang dalam hidup Dea, kedamaian batin. Sejak remaja, Dea sering merasa cemas. Dunia modern yang begitu cepat bergerak membuatnya merasa seperti berjalan di tengah badai tanpa tempat berteduh. Ia mencoba berbagai cara untuk menenangkan diri, yoga, meditasi, bahkan membaca buku-buku filsafat barat. Namun, semua itu hanya memberinya solusi sementara. Hatinya tetap kosong, seolah ada lubang besar yang tak bisa diisi. Pada suatu hari, saat ia sedang duduk di taman kampus, ia melihat sekelompok temannya yang muslim sedang melaksanakan salat berjamaah. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, ketenangan mereka. Meski dunia di sekitar mereka sibuk dan bising, mereka tampak begitu damai. Mata mereka tertutup, tangan mereka terangkat, dan bibir mereka bergerak dalam doa. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan saat itu, tetapi hatinya mulai berbisik, ada sesuatu di sana. Namun, rasa ingin tahunya tidak muncul begitu saja. Butuh waktu bertahun-tahun bagi dia untuk benar-benar memahami apa yang ia lihat. Selama beberapa bulan pertama, ia hanya mengamati teman-temannya dari jauh. Ia melihat bagaimana mereka berbicara tentang Allah dengan penuh cinta, bagaimana mereka membantu satu sama lain dalam kesulitan, dan bagaimana mereka selalu menemukan ketenangan setelah beribadah. Dia merasa iri, tetapi juga penasaran. Ia mulai berbicara dengan ibunya tentang apa yang ia rasakan. "Aku merasa ada yang kurang dalam hidupku, Bu," katanya suatu malam. "Aku merasa seperti ada kekosongan yang tak bisa kuisi." Ibunya, yang selalu mendukung apapun yang dia putuskan, hanya tersenyum. "Apapun yang kamu cari, Nak, aku akan selalu mendukungmu," katanya. "Jika kamu merasa ada sesuatu yang bisa membawa kedamaian dalam hidupmu, pelajarilah." Dengan dorongan dari ibunya, dia mulai belajar tentang Islam. Awalnya, ia hanya membaca artikel-artikel ringan di internet. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa ini adalah jalan yang ia cari selama ini. Ia mulai menghadiri pengajian kecil-kecilan di masjid kampus, meski hanya sebagai pendengar pasif. Ia juga mulai bertanya kepada teman-temannya yang muslim tentang ajaran agama ini. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Ada banyak hal yang awalnya sulit dipahami oleh Dea. Misalnya, konsep tauhid, keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, adalah sesuatu yang sangat baru baginya. Ia juga sempat mengalami keraguan, terutama ketika orang-orang di sekitarnya bertanya mengapa ia tertarik pada Islam. "Kenapa kamu mau pindah agama?" tanya salah satu temannya suatu hari. "Apakah kamu tidak puas dengan keyakinanmu sebelumnya?" Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat dia merenung. Namun, ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah pencarian yang penting bagi hidupnya. Ia terus belajar, meski kadang-kadang merasa canggung atau bingung. Dan akhirnya, setelah 3 tahun mencari, ia yakin bahwa Islam adalah jawaban atas semua kegelisahannya. Perjalanan dia dalam mempelajari Islam dimulai dengan langkah-langkah kecil. Awalnya, ia hanya membaca artikel-artikel singkat tentang dasar-dasar agama ini. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa. Ia mulai tertarik pada konsep-konsep seperti tauhid, keadilan, dan kasih sayang Allah. Salah satu momen penting dalam perjalanan ini adalah ketika ia pertama kali belajar tentang wudhu. Seorang temannya yang muslim, Sarah, mengajaknya ke masjid kampus untuk belajar cara berwudhu. "Wudhu itu adalah cara membersihkan diri sebelum beribadah," kata Sarah. "Ini bukan sekadar ritual, tapi juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah." Dia merasa canggung saat pertama kali mencoba wudhu. Ia tidak tahu harus mulai dari mana,
dan tangannya gemetar saat menyentuh air. Namun, Sarah sabar membimbingnya. "Jangan khawatir," katanya. "Semua orang juga belajar dari awal." Setelah berhasil menyelesaikan wudhu, dia merasa ada perasaan tenang yang aneh menyelimuti dirinya. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan kedamaian yang begitu nyata. Selain belajar wudhu, dia juga mulai belajar membaca Al-Quran. Awalnya, ia kesulitan membaca huruf-huruf Arab karena belum terbiasa. Namun, ia tidak menyerah. Ia bergabung dengan kelas Iqra di masjid kampus, di mana ia belajar membaca huruf-huruf Arab dari awal. Setiap kali ia berhasil membaca satu ayat, ia merasa seperti mendapatkan hadiah dari Allah. Namun, proses belajar ini tidak selalu mulus. Ada kalanya ia merasa frustrasi karena merasa lambat dalam memahami ajaran Islam. Ada kalanya ia meragukan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap untuk memeluk agama ini. Namun, setiap kali ia merasa ragu, ia selalu ingat kata-kata ibunya. "Jika kamu merasa ada sesuatu yang bisa membawa kedamaian dalam hidupmu, pelajarilah." Selama 3 tahun, dia terus belajar. Ia membaca buku-buku tentang Islam, menghadiri pengajian, dan berdiskusi dengan teman-temannya yang Muslim. Ia juga mulai mempraktekkan beberapa ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya, seperti berdoa sebelum makan dan berusaha untuk lebih bersabar dalam menghadapi masalah. Akhirnya, setelah 3 tahun mencari, dia merasa siap untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya, masuk Islam. Malam itu, dia duduk di dalam masjid kampus yang penuh dengan kehangatan. Beberapa santri dan teman-teman Muslimnya duduk di sekitarnya, menyaksikan detik-detik penting dalam hidup dia. Ustadz, seorang pria paruh baya dengan senyum hangat, duduk di depannya. "Dia, apakah kamu sudah yakin untuk masuk Islam?" tanya Ustadz dengan suara lembut. Dia mengangguk mantap. "Saya sudah yakin, Pak Ustadz. Tidak ada keraguan sedikit pun." Ustadz tersenyum. "Syahadat itu adalah pintu gerbang masuk Islam. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ini adalah pilihanmu, murni dari hatimu." Sebelum mengucapkan syahadat, Ustadz meminta dia untuk menundukkan pandangannya dan berdialog dengan Allah. "Bersyukurlah kepadanya, karena dia telah membimbingmu ke jalan ini," katanya. Dia menutup matanya, menghadirkan hatinya sepenuhnya, dan berdoa dalam batin. "Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberiku hidayah ini. Kuatkan imanku, dan mudahkan aku untuk terus belajar dan beribadah kepada-Mu." Kemudian, dengan suara yang penuh keyakinan, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ruang itu dipenuhi dengan suara takbir. Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Barakallah. Air mata Dea berlinang. Hatinya lega, seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. "Boleh aku ceritakan sedikit?" tanya Kamilah pelan, memecah keheningan. "Tentu," jawab Ustadz sambil tersenyum. "Aku sering merasa cemas beberapa tahun belakangan. Mudah sekali panik, deg-degan tanpa alasan jelas. Tapi lama-lama, aku mulai melihat teman-temanku yang Muslim. Mereka tampak begitu tenang setelah beribadah. Aku jadi penasaran. Ketika aku mulai belajar tentang Islam, aku merasa ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Itulah yang membuatku ingin terus belajar." Ustadz mengangguk. "Subhanallah. Berapa lama proses ini berlangsung?" 3 tahun, jawab Kamilah mantap. "Jadi, kamu tertarik karena melihat temanmu? Setelah sholat, mereka tampak damai, ya?" "Iya, Pak Ustadz. Aku ingin seperti mereka, punya pegangan hidup." "Pernah cerita ke mamamu?" tanya Ustadz lagi. "Semua aku ceritakan ke mama. Beliau sangat mendukung dan membebaskanku untuk belajar lebih dalam tentang Islam." Ustadz tersenyum. "Alhamdulillah. Ibumu luar biasa." Setelah beberapa saat, Ustadz melanjutkan. "Jadi, malam ini kamu sudah siap masuk Islam?" "Insya Allah, siap. Tidak ada keraguan sama sekali," jawab Kamilah dengan suara mantap. "Syarat masuk Islam itu ada 2, kata Ustadz. "Yang pertama, kamu harus yakin bahwa Islam adalah agama yang benar." "Apakah kamu sudah yakin?" "Yakin, Pak Ustadz. Sangat yakin." "Bagus. Yang kedua, kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini adalah pintu gerbang masuk Islam. Apa kamu sudah tahu apa itu syahadat?"
Baru tahu dasar-dasarnya, tapi aku butuh bimbingan, jawab Kamilah. Ustadz menjelaskan dengan sabar. Syahadat itu adalah ucapan, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Mengucapkannya memang mudah, tapi maknanya sangat besar. Jadi, sebelum kita mulai, coba tenangkan pikiranmu. Hadirkan hatimu, dan berdoalah kepada Allah. Kamilah menundukkan kepala, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih atas hidayah ini. Kuatkan imanku, dan bimbinglah aku untuk istiqomah dalam menjalani ajaran MU. Setelah beberapa saat, Ustadz berkata, kalau kamu sudah siap, silahkan ucapkan syahadat. Ikuti aku. Kamilah mengangguk. Dengan suara mantap, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ruangan dipenuhi dengan suara takbir. Allahu Akbar, seru Ustadz dan semua yang hadir. Selamat, Kamilah. Kamu sekarang sudah resmi menjadi muslimah. Ucapkan, Alhamdulillah, kata Ustadz. Alhamdulillah, gumam Kamilah. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Apa yang kamu rasakan sekarang? Tanya Ustadz. Plong, Pak Ustadz. Lega sekali rasanya, jawab Kamilah. Alhamdulillah. Sekarang, apakah kamu bersedia diberi nama Islam? Bersedia, Pak Ustadz. Apa nama yang kamu inginkan? Kamilah. Masya Allah. Kamilah artinya sempurna. Dengan nama ini, semoga kamu menjadi wanita yang sempurna dalam menjalankan ajaran Islam. Takbir, seru Ustadz. Setelah itu, Ustadz menjelaskan beberapa kewajiban sebagai seorang muslimah. Pertama, kamu harus mandi besar untuk membersihkan diri sepenuhnya. Mulai malam ini, kamu wajib sholat 5 kali sehari. Sebentar lagi Ramadan, jadi kamu juga wajib berpuasa. Selain itu, jika kamu punya harta cukup, kamu wajib membayar zakat. Dan jika mampu, kamu harus menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup. Kamu juga wajib menutup aurat. Hanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangan. Terakhir, kamu wajib menuntut ilmu, belajar Al-Quran, hukum Islam, dan segala hal tentang agama ini. Ustadz kemudian tersenyum. Ada kabar gembira untukmu, Kamilah. Kalau kamu masuk Islam dengan ikhlas, tanpa paksaan, mulai hari ini kamu adalah orang yang paling bersih di antara kami, karena semua dosamu yang lalu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sekarang Kamilah seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Tidak ada lagi dosa sama sekali. Benarkah, Pak Ustadz? Tanya Kamilah, matanya berbinar. Betul. Bahagia tidak? Tambah Ustadz. Banget, Pak Ustadz, kata Kamilah, yang tak mampu sembunyikan ekspresi bahagia dari wajahnya. Ingatlah, Kamilah, lanjut Ustadz, Islam itu bukan sekadar ritual, tapi juga cara hidup. Kamu harus menjalani hidup ini dengan nilai-nilai Islam. Jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan, karena dia adalah musuh yang nyata bagimu. Kamilah mengangguk mantap. Insya Allah, Pak Ustadz. Aku akan berusaha istiqomah. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan padamu. Insya Allah, dengan dukungan ibumu, kamu bisa istiqomah menjalankan Islam ini. Cerita Kamilah adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hidayah tidak selalu datang dalam bentuk kilatan cahaya atau mimpi indah. Kadang, ia datang melalui kecemasan yang kita rasakan, melalui pertemuan dengan orang-orang yang baik, dan melalui pencarian akan kedamaian batin. Kamilah bukanlah seseorang yang lahir dari keluarga Muslim. Ia mempelajari Islam dengan hati yang terbuka, didukung oleh keluarganya, dan akhirnya menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Ia adalah contoh bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru, apalagi jika hidup itu dibimbing oleh cahaya iman. Di akhir cerita, Ustadz memberikan nasihat yang begitu mendalam. Islam itu tidak tanggung-tanggung. Jika kamu masuk Islam, masuklah sepenuhnya. Serahkan seluruh hidupmu kepada Allah, dan biarkan nilai-nilai Islam mewarnai setiap langkahmu. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena dia adalah musuh yang nyata. Kamilah mengangguk, menyimpan setiap kata itu dalam hatinya. Ia tahu, perjalanannya sebagai seorang muslimah baru saja dimulai. Namun, ia siap. Ia siap untuk belajar, untuk beribadah, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Malam itu,
Kamilah menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Ia menemukan kedamaian yang sejati, yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Kisahnya adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidayah itu nyata, dan Allah selalu membuka pintunya bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nash Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.